Halo sobat pengguna aplikasi Cisco UDES, selamat datang di Samonta Channel. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen dan share video ini, agar sesama kita berbagi informasi menarik dari Samonta Channel. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan penginputan pembiayaan desa pada aplikasi Cisco UDES. Untuk informasi seperti yang diatur dalam pasal 24 Permendagri 20/2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yang mana pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, sehingga pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, penerimaan pembiayaan meliputi silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Terhadap penjelasan pembiayaan desa ini, saya sudah menyiapkan rincian anggaran pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan yang akan kita input pada aplikasi Cisco UDES. Penerimaan pembiayaan yang sudah saya siapkan itu silpa dana desa, silpa ADD tahun sebelumnya, dan silpa bunga bank. Dan pengeluaran pembiayaannya adalah penyertaan modal ke BUMDes. Nah, bagaimana langkah kita melakukan penginputan penerimaan desa? Saya pandu teman-teman, klik data entry, kemudian klik penganggaran, isian data anggaran. Untuk teman-teman ketahui, di menu pembiayaan ada dua. Pembiayaan 1 untuk menginput penerimaan pembiayaan, sedangkan pembiayaan 2 untuk menginput pengeluaran pembiayaan. Kita mulai dengan cara menginput pembiayaan 1, penerimaan pembiayaan. Teman-teman klik di pembiayaan 1, kemudian klik tambah, klik kotak di titik 3, pilih penerimaan pembiayaan, double klik, pilih silpa tahun sebelumnya. Jika ada pencairan dana cadangan, maka teman-teman bisa melakukan pemilihan pencairan dana cadangan. Karena yang di RAP yang saya siapkan hanya ada silpa tahun anggaran sebelumnya, maka kita pilih silpa tahun sebelumnya. Double klik silpa tahun sebelumnya, kita klik pilih, kemudian simpan. Setelah itu kita klik di silpa tahun anggaran tahun sebelumnya yang sudah kita simpan, klik dua kali, kita masukkan rinciannya. Yang pertama, silpa dana desa tahun sebelumnya. Jumlah satuan 1 tahun, harga satuannya 39.254.000. Sumber dananya kita pilih silpa. Ini teman-teman. Kemudian disimpan. Kemudian ditambah silpa ADD tahun sebelumnya, jumlah satuan 1 tahun, harga satuannya silpa ADD 9.571.000. Sumber dananya kita pilih silpa, kemudian disimpan.
kemudian klik tambah karena masih ada satu silpa bunga bank tahun sebelumnya. Kita masukkan rinciannya, jumlah satuan 1 tahun, harga satuan 629.200. Kemudian pilih sumber dana masih silpa, kemudian disimpan. Setelah itu kita cetak untuk melihat hasil yang sudah kita input. Silpa tahun sebelumnya 49.554.200 dengan rincian yang ada ini. Kemudian kita tutup. Semisal kalau misalnya ada pencairan dana cadangan, maka teman-teman klik di RAP, kemudian klik di tambah, klik titik 3, penerimaan pembiayaan, pilih di pencairan dana cadangan, klik dua kali, pilih dan simpan. Setelah itu baru teman-teman klik 2 kali di pencairan dana cadangan, kemudian masukkan rinciannya seperti yang sudah diinput pada silpa. Tetapi karena di RAP yang saya siapkan ini tidak ada, sehingga kita hapus saja. Jadi untuk penerimaan pembiayaan selesai. Kemudian kita masuk input pengeluaran pembiayaan. Klik tutup, keluar, klik pembiayaan 2, klik tambah, klik di titik 3, pengeluaran pembiayaan. Karena di RAP manual yang kita siapkan hanya penyertaan modal, maka kita pilih penyertaan modal. Jika ada desa yang melakukan pembentukan dana cadangan, maka bisa juga diinput di pembentukan dana cadangan. Karena di RAP yang kita siapkan hanya penyertaan modal, sehingga klik di penyertaan modal, klik 2 kali, kemudian klik pilih, kemudian disimpan. Kita masuk rinciannya, klik 2 kali di penyertaan modal yang kita sudah simpan, klik tambah, masuk penyertaan modal ke Bumdes sebesar 50 juta. 1 tahun 50 juta. Sumber dananya, karena penyertaan modalnya kita pakai dana desa, maka pilih sumber anggaran dana desa. Kalau misalnya teman-teman menggunakan sumber dana lain, misalnya ADD atau sumber dana lain, bisa pilih sesuai dengan bisa pilih sumber anggaran ini sesuai dengan menu yang ada di dalam. Pilih dana desa, kemudian disimpan. Karena kita punya RAP yang disiapkan penyertaan pengeluaran pembiayaan hanya penyertaan modal, maka kita cetak untuk melihat hasilnya. Nah, ini hasil cetakan pengeluaran pembiayaan yang sudah kita input. Nah, sampai di sini tutorial bagaimana caranya kita melakukan penginputan pembiayaan desa. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya tutorial ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan, sehingga channel ini semakin berkembang dan semakin berbagi informasi tentang tutorial Cisco DS. Terima kasih, Tuhan memberkati.